وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sejenak kita perhatikan perbedaan antara kanan dan kiri. Ada apa dengan kanan atau kiri? Loh, ada sesuatu yang luar biasa bila kita mengetahui rahasia kanan dan kiri. Tentunya beda. Kalau dalam kendaraan, tanda reteng kanan atau reteng kiri menunjukkan bahwa kita akan belok ke kanan atau kiri sesuai dengan tujuan. Beda 180 derajat bukan? Dalam dunia perpolitikan ada sayap kanan dan sayap kiri. Sayap kanan atau kelompok kanan adalah istilah yang mengacu kepada segmen politik yang biasanya dihubungkan dengan konservatif atau kelompok agama. Sayap kiri adalah mereka penganut paham komunisme, sosialisme, liberalisme sosial atau yang lainnya. Dan sudah menjadi hal yang lazim bahwa kanan sering dikaitkan dengan kebaikan dan kiri sering dikaitkan dengan keburukan. Apalagi di daerah yang kental dengan adab ketimuran. Bukankah dalam memberi atau menerima sesuatu itu adabnya dengan menggunakan tangan kanan akan terasa kurang sopan bila kita menggunakan tangan kiri, bukan? Mengapa hal itu bisa terjadi? Di antaranya disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Waqi'ah yang jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala membedakan antara golongan kanan dan golongan kiri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Yaitu golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu, dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Surat Al-Waqi'ah ayat 89. Golongan kanan adalah golongan orang yang beruntung, golongan orang yang baik, yang menerima kitab catatan amal perbuatan dengan tangan kanan, dan golongan ini akan masuk ke dalam surga. Golongan kiri adalah golongan yang rugi, golongan orang yang tidak baik dan menerima catatan amalnya dengan menggunakan tangan kiri. Dan golongan ini nantinya akan masuk ke dalam neraka. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara yang dipilihkan oleh Allah adalah sisi sebelah kanan ditakdirkan memiliki keutamaan dan kemuliaan yang lebih dibandingkan sisi sebelah kiri. Mengapa demikian? Wallahu a'lam. Imam Nawawi menyebutkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin, jika kita mencermati dalil-dalil syar'i, maka kita dapati bahwa suatu perkara atau perbuatan jika termasuk dalam hal yang mulia, yang indah dan ibadah, maka disyariatkan yang didahulukan adalah anggota kanan terlebih dahulu. Misal masuk masjid, maka sunnah masuk dengan menggunakan kaki kanan lebih dahulu. Namun jika suatu perkara bukan termasuk dalam kategori tersebut, yaitu berupa hal-hal yang kurang utama seperti menghilangkan atau mencuci hal-hal yang kotor atau najis, maka yang lebih didahulukan adalah anggota badan yang kiri. Misal masuk WC, maka disunahkan masuk dengan kaki kiri terlebih dahulu. Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, Allah telah memerintahkan kita untuk memakai sesuatu dari sebelah kanan kita, kemudian diikuti dengan yang sebelah kiri. Dan sebaliknya Allah SWT telah memerintahkan kita untuk melepas sesuatu dari sebelah kiri kita, kemudian diikuti dengan yang sebelah kanan. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'ni kullih." Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai, memulai atau mendahulukan dari sebelah kanan saat mengenakan sandal, menyisir rambut, bersuci, dan dalam semua urusannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam semua urusan memakai sesuatu itu kanan dahulu baru yang kiri, yaitu tangan atau kaki kanan dahulu baru kemudian tangan atau kaki kiri. Misal memakai sandal, memakai sepatu, memakai jaket, memakai baju, kemeja, kaos, memakai jas, memakai celana, memakai sarung tangan atau handscoon,
Dan sebaliknya Allah SWT telah memerintahkan kita untuk melepas sesuatu dari yang kiri dahulu, kemudian diikuti dengan yang sebelah kanan. Nabi SAW bersabda, "Idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yumna wa idza khala'a falyabda bil yusra." Apabila kalian memakai sandal, mulailah dengan kaki kanan, dan jika melepasnya mulailah dengan kaki kiri. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam semua urusan, melepas sesuatu itu kiri dahulu baru kanan, yaitu tangan atau kaki kiri dahulu baru kemudian tangan atau kaki yang kanan. Melepas sandal, melepas sepatu, melepas jaket, melepas baju, melepas kemeja, melepas kaos, melepas jas, melepas celana, melepas sarung tangan, melepas handscoon. Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, Allah memerintahkan kita untuk makan dan minum menggunakan tangan kanan kita, dan cebok atau istinja dengan menggunakan tangan kiri kita. Nabi SAW bersabda, "Idza akala ahadukum falyakul biyaminih, wa idza syariba falyashrab biyaminih, fa inna syaitana yakulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi." Jika salah seorang dari kalian makan, maka hendaklah makan dengan tangan kanannya, dan jika minum, maka minumlah dengan tangan kanannya. Sesungguhnya syaitan makan dan minum menggunakan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim. Kadang-kadang seseorang itu makan dengan menggunakan tangan kanan dan minum dengan menggunakan tangan kirinya. Itu tidak benar. Kadang-kadang seseorang itu makan nasi menggunakan sendok dengan tangan kanannya dan makan lauk menggunakan garpu dengan tangan kirinya. Itu tidak benar. Kadang-kadang seseorang itu makan nasi menggunakan tangan kanan dan makan lauknya menggunakan tangan kiri. Itu tidak benar. Kadang-kadang seseorang itu makan gorengan, tempe, tahu, bakwan dengan tangan kanannya, tapi makan cabai atau lombok dengan tangan kirinya. Itu juga tidak benar. Rasulullah SAW bersabda, "Idza syariba ahadukum fala yatanaffas fil ina, wa idza atal khala'a fala yamassa dzakarahu biyaminih wala yatamassah biyaminih." Jika salah seorang di antara kalian minum, janganlah ia bernafas di dalam bejana. Jika ia buang hajat, janganlah ia memegang kemaluan dengan tangan kanannya. Janganlah pula ia beristinja atau cebok dengan tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, bagaimana dengan seseorang yang punya kelainan kidal, yaitu anggota gerak kiri lebih dominan dari yang kanan? Hal ini di dalam dunia medis dikaitkan karena ada perbedaan perkembangan otak kanan dan otak kiri dari orang kidal. Hendaknya orang yang kidal itu berusaha melatih diri untuk menggunakan tangan kanan pada saat makan dan minum agar terhindar dari hukum makruh. Demikian pula dalam hal-hal yang lainnya yang bersifat ibadah seperti memegang atau membawa mushaf dan sebagainya. Sedangkan untuk hal-hal yang lain seperti bekerja, mengambil barang-barang dan sebagainya tidak masalah jika menggunakan tangan kiri bagi orang yang kidal. Nah, itulah para pemirsa yang dirahmati Allah SWT. Apa arti penting kanan dan kiri? Itulah rahasia di balik kanan dan kiri. Itulah seharusnya kita memahami perbedaan kanan dan kiri. Jadi tidak hanya sebatas kata, tapi penuh dengan makna. Bisa menjadikan benar atau salah di setiap langkah dalam kehidupan kita. Sepertinya sepele, sepertinya hanya kata kanan atau kiri. Namun ternyata ada pahala di sana, ada kebaikan di sana, ada balasan yang terbaik apabila kita mengetahui ilmu dan mempraktekannya. Karena perihal kanan dan kiri ini akan kita dapati hampir di seluruh keseharian kita. Kita setiap hari makan, kita setiap hari minum, kita setiap hari memakai baju, kita setiap hari melepas baju, kita setiap hari memakai sandal, melepas sandal. Maka kalau masalah kanan dan kiri ini benar-benar kita memahami ilmunya dan bisa mempraktekannya dalam keseharian kita, maka kita akan mendapatkan pahala yang banyak darinya. Dan begitu pula sebaliknya. Marilah para pemirsa ya, mulai saat ini kita benar-benar perhatikan kanan atau kiri kita. Jangan asal saja, sehingga kita mendapatkan pahala darinya, sehingga kita mendapatkan berkah dengannya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat para pemirsa semuanya.
Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب